Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai karunia nikmat yang tidak bisa kita hitung. Nikmat sehat, nikmat usia, berbagai nikmat yang lain, sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu di bulan Ramadan melaksanakan saum Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita, amaliyah Ramadan sampai hari yang ke-10, sekarang ke-11, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga disampaikan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk kita semua sebagai umatnya yang selalu berjuang terus melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan olehnya. Pemirsa, khususnya anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Purwakarta, alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu, bertatap muka walaupun tidak langsung dalam kegiatan pesantren Ramadan. Jadi pesantrennya kita di rumah ya, para siswa di rumah, saya juga di rumah. Kita melakukan tatap muka melalui online. Sengaja ini dilakukan supaya langsung bisa menjangkau kepada seluruh siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, terutama untuk kelas 7 ini karena kelas 7 Bapak belum pernah masuk ke kelas 7, sehingga Bapak harus memperkenalkan dulu nih. Bapak adalah guru bimbingan dan konseling bersama Pak Sarip yang di kelas 7 tugasnya. Kalau Bapak di kelas 8 dan Pak Agung itu di kelas 9. Jadi guru BK bertiga di SMP Negeri 1 Purwakarta. Nama Bapak, ini perkenalan untuk kelas 7, Dani Rohmana Hardianto. Sudah mengajar di SMP 1 sejak tahun 2013. Berarti 8 tahun ya sampai sekarang kurang lebih. Dan sudah mengajar menjadi guru BK sejak tahun 1997. Oke, demikian saja perkenalannya. Karena kalau kelas 8 sudah tidak asing, Bapak sudah setiap hari 1 tahun ini masuk kelas online ya. Kelas 9 juga tahun kemarin Bapak sudah 1 tahun full masuk ke semua kelas, alhamdulillah. Jadi sekarang ke kelas 9 mah tinggal kangennya nih. Sudah lama kita tidak berjumpa lagi. Ya, mudah-mudahan kelas 9 sukses ujian sekolahnya kemarin. Mudah-mudahan juga masih bisa nih, masih punya
kesempatan, masih punya sisa-sisa energi untuk mengikuti kegiatan pesantren Ramadan sekarang. Ya, karena biasanya kalau kelas 9 kalau sudah ujian sekolah sudah selesai KBM. Tetapi insya Allah kalau diniatkan kita untuk menuntut ilmu, namanya juga pesantren, ya, pesantren kilat selama bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kalau kita mengikuti kegiatan ini bisa bernilai ibadah, ya, ibadah, mengisi peluang-peluang pintu-pintu rahmat yang Allah curahkan selama bulan Ramadan ini. Oke. Materi yang ditugaskan ke Bapak adalah tentang budi pekerti, ya. Jadi budi pekerti ini kalau secara bahasa sepertinya sudah tidak asing, karena semua siswa itu sejak kelas 7 ada pelajarannya, mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Nah, sudah lengkap di situ. Di PPKN juga ada yang disebut dengan karakter, pengembangan atau pendidikan karakter. Nah, itu mirip-mirip, ya. Oke. Budi pekerti itu berasal dari dua kata, ya, budi dan pekerti. Oke, kita lihat. Jangan jauh-jauh, kita lihat dari kamus saja, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Budi pekerti kalau dilihat di kamus itu budi artinya nalar, sadar, atau watak atau pikiran. Jadi budi itu adanya di dalam, ya. Bisa itu pikiran, kesadaran, ya, yang ada di hati atau yang ada di pikiran. Pokoknya ya, sifatnya yang abstrak, ya, yang masih terpendam, bersifat kejiwaan. Nah, kalau pekerti apa? Kalau pekerti itu adalah perangai atau perilakunya, perbuatannya, atau tabiatnya. Ini yang tampaknya ini. Dengan demikian budi pekerti itu bisa terlihat, walaupun asalnya sumbernya itu dari yang tidak terlihat, karena berasal dari pikiran, dari kesadaran, dari hati, ya, dari dalam jiwa yang bergejolak, sehingga itu menimbulkan niat. Nah, akhirnya dilakukan. Nah, kalau sudah dilakukan, itu pekertinya. Jadi kita sekarang akan mempelajari apa yang sudah terpikir, apa yang sudah ada dalam perasaan, dan apa yang tampak dalam perilakunya. Oke, itu pengertian secara sekilas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita simpulkan, apa ini artinya? Jadi secara istilah itu bisa kita artikan bahwa budi pekerti itu seluruh perilaku manusia yang dilakukan secara sadar sebagai perwujudan isi pemikiran dan perasaan. Nah, ini budi pekerti itu. Sekali lagi, bahwa budi pekerti itu adalah perwujudan isi dari pemikiran dan perasaan. Perwujudannya dalam perilaku. Pemikirannya, perasaannya itu ada dalam kepala dan dalam hati, dan ketika melakukannya itu dilakukan dengan sadar, dengan penuh kesadaran. Jadi ada kontak pikiran dengan perbuatan itu, ada kontak, ada hubungan. Tidak istilahnya
berbuatnya tidak secara tidak sadar, misalnya spontan. Bukan, itu bukan budi pekerti kalau spontan. Ya, walaupun kesana-kesananya, kalau itu sudah menjadi satu kebiasaan, banyak perilaku yang spontan dilakukan karena sudah mendarah daging, sudah menjadi kepribadian. Maka perilaku-perilaku itu walaupun stimulusnya sedikit, itu bisa langsung melahirkan perbuatan atau perilaku yang sudah otomatis, ya. Nah, ini pengertian budi pekerti. Oke, sekarang kita lihat kalau di mata pelajaran PAI dan budi pekerti itu sebetulnya apa tujuannya, itu diajarkan budi pekerti di PAI itu apa, ya. Kita lihat sekilas. Tujuan dari PAI itu adalah menyelaraskan atau menserasikan atau menyeimbangkan. Apa yang diseimbangkan? Menyeimbangkan antara iman tadi yang ada di dalam pikiran, perasaan, kesadaran, Islam itu perbuatannya, perilakunya, kegiatan ibadah sehari-harinya, dan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu kesadarannya. Jadi harus nyambung ini. Kalau iman itu istilahnya ya motivasinya, kenapa seseorang itu berbuat. Kalau sholat, mengapa dia sholat, ya. Itu dari iman. Mengapa dia itu berpuasa, itu dari iman asalnya. Kalau tidak ada iman, tidak akan seseorang itu melakukan puasa. Nah, terus kalau ihsan, ihsan ini adalah tingkat yang lebih tinggi lagi, di mana ketika melakukan ibadahnya itu, orang yang melakukan secara ihsan, dia sudah betul-betul melakukannya itu adalah hanya karena Allah. Tidak ada motivasi lain, misalnya malu kepada teman, kepada guru, atau takut sama orang tua. Yang ihsan itu tidak seperti itu. Dia murni melakukan ibadah saumnya hanya karena Allah memerintahkan. Itu ihsan. Oke, lanjut. Jadi apalagi nih di budi pekerti itu yang dibahas, ruang lingkupnya apalagi? Coba kita lihat lagi selanjutnya. Nah, nih ruang lingkup PAI dan budi pekerti. Jadi PAI dan budi pekerti itu yang dipelajari, yang harus diberikan, ditanamkan kepada siswa, itu adalah tentang hubungannya dengan Allah. Nah, ini disampaikan bagaimana menumbuhkan, mengembangkan iman, takwa, dan akhlak mulia. Ini budi pekerti kepada Allah. Jadi hubungannya vertikal. Jadi ruang lingkupnya budi pekerti itu mengatur hubungan kita dengan Allah. Bagaimana budi pekerti kita kepada Allah. Itu. Yang kedua, bagaimana hubungan kita dengan diri sendiri. Apa hubungan dengan diri sendiri? Yaitu khususnya di dalam menghargai dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh diri sendiri. Nah, jadi jangan kalau orang yang sudah sadar akan potensi diri, tidak memandang diri itu tidak berarti, atau kenapa saya dilahirkan itu tidak sempurna, misalnya, ya. Tidak seperti itu. Yakinlah kalau manusia diciptakan itu pasti dengan potensinya. Hanya masalahnya kitanya sudah kenal belum dengan potensi yang dimiliki itu.
Itu masalahnya ya. Jadi ruang lingkup budi pekerti yang kedua adalah bagaimana hubungan diri kita dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh diri sendiri. Ketiga, budi pekerti juga mempelajari, menjadikan pedoman dalam hubungan kita dengan sesama, baik itu intern di dalam umat beragama sendiri, misalnya sesama muslim, dan hubungan kita antar umat beragama dengan umat-umat agama lain. Ini juga bisa menunjukkan budi pekerti. Jadi kita harus punya budi pekerti kita kepada antar umat beragama juga. Itu dianjurkan, itu diajarkan supaya seorang muslim punya budi pekerti terhadap umat agama lain. Dan terakhir, ruang lingkup budi pekerti yang diajarkan oleh PAI itu adalah mempelajari bagaimana hubungan kita dengan alam sekitar, supaya kita bisa menyesuaikan mental keislaman terhadap lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Jadi tidak cuek, tidak respon kepada keadaan lingkungan. Betul-betul kita itu peka terhadap lingkungan. Karena kalau lingkungan kita baik, maka manusia yang hidup di lingkungan sekitarnya juga akan baik. Dan sebaliknya, ketika lingkungannya tidak dijaga, tidak terjaga, tidak dibangun, bukan tidak mungkin, maka lingkungan itu akan membuat manusia penghuninya, manusia yang ada di komunitasnya itu juga akan terdampak tidak baik. Nah, itu budi pekerti kita terhadap 4 aspek: hubungan dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan sama, dan hubungan dengan alam sekitar. Itu ruang lingkupnya. Selanjutnya, lebih spesifik lagi, ada dalam budi pekerti itu yang lebih mengerucut lagi, lebih khusus, yaitu dalam hal prinsip. Nah, ini prinsipnya dalam budi pekerti itu terdapat 4 prinsip. Nah, seperti ini. Ada humanisme, toleransi, demokrasi, dan multikultural. Ini betul-betul harus dikembangkan sebagai seorang siswa, harus bisa mengembangkan 3 atau 4 prinsip ini dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan bernegara. Bagaimana penjelasan dari humanisme, toleransi, demokrasi, dan multikultural ini? Berikut akan Bapak sampaikan. Humanisme. Nah, ini orang yang humanis itu harus menerima, harus sadar, harus mengakui bahwa dirinya adalah ciptaan, hanya seorang ciptaan. Ya, adanya itu ada awalnya. Ada proses penciptaannya, ciptaan Allah. Jadi, kalau merasa kita itu ciptaan Allah, jangan ada di sini merasa diri lebih, ya. Sama-sama ciptaan Allah kok, punya kelebihan apa emangnya? Jadi semua manusia itu sama-sama ciptaan Allah. Asalnya juga sama, asalnya dari Nabi Adam. Jangan kecil hati, wah saya karena Darwin dulu ada mengatakan dari kera, jangan-jangan saya dari kera. Tidak, ya. Semuanya harus sadar asal kita itu adalah sama, yaitu dari Nabi Adam. Semuanya diciptakan Allah, tidak ada yang jadi sendiri.
Nah, oleh sebab itu orang yang humanis juga punya kesadaran dalam perilakunya itu yang berperi kemanusiaan. Ya, ya dengan sesama manusia harus saling memahami, menghormati, saling membantu, saling menjaga perasaan, saling bertoleransi, saling. Ini adalah yang humanis itu karakternya, nilainya seperti ini. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, nah kalau sudah merasa ciptaan Allah asalnya sama, berarti dalam pergaulannya pun harus baik, harus bergaul betul-betul bersilaturahmi, gotong royong, membangun untuk menciptakan kebaikan bersama. Nah, pergaulannya berarti harus pergaulan yang baik. Oke. Prinsip yang kedua adalah toleran. Nah, toleran itu khususnya diantaranya menghargai pendapat orang lain. Pasti orang yang punya toleransi itu harus bisa membangun budi pekerti yang bisa menghargai orang lain, tidak memaksakan kehendak, lemah lembut, pemaaf, diantaranya ini. Ini prinsip-prinsip yang harus bisa dikembangkan oleh semua siswa supaya budi pekertinya bisa berkembang dengan baik. Ini toleran. Ya. Ketiga, juga harus bisa mengembangkan hidup yang demokratis. Ini budi pekerti yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dalam kehidupan yang berdampingan dengan orang lain. Itu harus punya sikap yang demokratis, sikap dan perilakunya. Perilakunya di mana kelihatan? Dia bakal kelihatan orang yang demokratis itu dia mengakui bahwa orang lain pun punya hak dan kewajiban yang sama. Dalam apa? Misalnya dalam berekspresi, ya, dalam kegiatan mengadakan kumpul-kumpulan, dalam mengemukakan pendapat. Ini khusus yang tentang demokratis. Ini banyak menuntut perilaku kita dalam mengakui hak dan kewajiban kita sama dengan orang lain, tidak ada yang berbeda. Dia misalnya lebih kuat sehingga bisa kita paksa, misalnya. Tidak, ya. Semuanya bisa berekspresi, bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya, dalam gagasannya. Nah, itu budi pekerti yang demokratis. Dan terakhir nih, karena Indonesia itu khususnya misalnya di Indonesia dan miniaturnya di Purwakarta sendiri itu budayanya sudah macam-macam. Dari suku saja. Oke, suku Sunda memang paling banyak. Tetapi sekarang sudah bercampur. Dari suku Arabnya banyak. Ya. Terus yang berasal dari bangsa Arab itu punya suku sendiri walaupun asalnya dari luar, ya. Terus ada Batak, ada Minang, Padang, sudah Betawi, Jawa, wah sudah multikultur. Nah, ini dalam kondisi seperti ini siswa harus bisa menghormati keragaman budaya itu yang diwujudkan dengan bagaimana cara dia bergaul dalam memperlakukan budaya-budaya yang berbeda itu. Nah, dengan menghormati keragaman budaya itu diharapkan dia bisa hidup bersama dengan melakukan gotong royong. Ya. Gotong royong untuk mencapai tujuan yang lebih besar,
tujuan bersama yang dicita-citakan oleh masyarakat bersama. Nah, ini semua budi pekerti yang ditujukan, yang terdapat pada pendidikan agama Islam. Kita tahu bahwa Islam itu ada seorang tokoh yang budi pekertinya bisa kita teladani, dan itu merupakan budi pekerti yang sangat sempurna. Siapa dia? Nah, dia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terakhir dari bahasan kita itu adalah kita ternyata kalau seorang muslimah tidak usah jauh-jauh, kita teladani saja budi pekerti yang tampak pada perilaku Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita sudah meneladani perilaku beliau, maka itu sudah sempurna, tidak ada lagi cacat. Kalau meneladani selain Nabi Muhammad bisa jadi ada salahnya, tapi kalau ke Nabi Muhammad sudah dijamin oleh Allah itu adalah seorang sosok panutan manusia sedunia yang perilakunya sudah sangat sempurna. Nah, untuk melihat perilaku apa saja, budi pekerti apa saja yang ditampilkan oleh Nabi Muhammad, nanti kalian harus melihat. Bapak sudah cari itu 100 perilaku Rasulullah yang patut kita teladani. 100, silahkan. Dari perilaku 100 macam itu kalian teliti, kalian lihat apa saja ya. Yang pertama, apa saja perilakunya. Yang kedua, mana ini yang sudah saya lakukan, mana yang belum saya lakukan, mana yang kira-kira wah ini berat nih. Kalian kasih ciri dulu, tandai, wah ini berat. Nah, ini belum, tapi ini gampang, ini bisa. Nah, ini cari apa yang belum kita lakukan, hal-hal kecil yang belum kita lakukan, tapi itu adalah contoh teladan yang sudah diberikan oleh Nabi kita. Silahkan kalian cari ya. Bapak akan sampaikan linknya. Nah, ini linknya. Nanti Bapak akan tulis juga di deskripsi di bawah untuk kalian pelajari, buka secara khusus. Ini link 100 perilaku Rasulullah yang patut kita teladani. Oke, sekian saja. Tampaknya materi pesantren Ramadan hari ini sebagai pengantar dari Bapak, intinya pelajaran budi pekerti ini ada pada diri kalian. Bagaimana kemauan kalian untuk mempelajari, melihat, mencontoh perilaku Rasulullah yang sudah ada, sudah dicontohkan di dalam Islam. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini di kegiatan pesantren Ramadan mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dari niat yang kita niatkan untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah sebuah kegiatan ibadah, apalagi ibadahnya dilakukan di bulan Ramadan, nilainya akan berlipat-lipat. Semua kebaikan kalau dilakukan di bulan Ramadan akan berlipat-lipat. Nah, termasuk kegiatan menuntut ilmu hari ini. Oke, itu saja. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan saum kita sampai 30 hari
dan kita bisa mendapatkan predikat menjadi hamba Allah yang bertakwa, sebagaimana yang sudah Allah gariskan di dalam Al-Quran. Untuk siapa yang hamba yang melaksanakan puasa, itu tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.